yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita dari hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersabar dan bersyukur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Indonesia ini sedang dikejutkan dengan ledakan bola salju bernama Yuyun. Dengar beritanya, Pak? Ini adalah fenomena sebuah ledakan yang tidak terbayangkan, yang kemarin saya sudah pernah jelaskan. Capra dalam turning point-nya itu menyebutkan bahwa kita ini sedang berada pada situasi yang jauh lebih buruk daripada zaman jahiliyah, lebih buruk dari zaman jahiliyah. Kalau dulu mungkin seseorang ingin melakukan maksiat itu masih takut-takut, masih sembunyi-sembunyi, gitu Pak. Tidak beramai-ramai. Tapi sekarang itu maksiat itu dilakukan secara teamwork. Jadi bukan pekerjaan aja yang ada teamworknya Pak sekarang, bahkan maksiat pun ada teamworknya. Dan pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan perpu, yaitu mengebiri orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam Islam adalah al-wiqayatu khairum minal ilaj, bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengebiri, karena nanti akan ada pertimbangan baru. Ini kira-kira kalau mengebiri seseorang karena perbuatannya ini melanggar HAM enggak? Jangan nanti satu sisi melanggar HAM, sisi lain tidak melanggar HAM. Ini adalah persoalan besar di kita. Tetapi persoalan ini harusnya menjadi pemikiran, menjadi kajian penting bagi umat Islam. Mengapa ini terjadi? Ini pertanyaan besarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, statement Nabi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya bahwa tujuan visi misi utama kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau visi misi Nabi ini untuk menyempurnakan akhlak, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam Islam yang tidak masuk dalam kategori ini. Semua harus pada tujuan yang sama, yaitu liutammima makarimal akhlak. Kita urut sekarang rukun Islam kita. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah syahadat yang syahadat itu tujuannya untuk liutammima makarimal akhlak atau tidak? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau orang bersaksi, Pak, berarti dia juga dipersaksikan. Kalau orang dipersaksikan, maka kemanapun, kapanpun dia berada, pasti akan disaksikan oleh Allah. Kalau seseorang merasa disaksikan oleh Allah dalam setiap amal perbuatannya, pertanyaan saya, mungkin gak dia buat dosa, buat maksiat? Logikanya tidak, karena dia merasa disaksikan oleh Allah. Kenapa kita begitu brutal melakukan maksiat dan dosa? Karena kita tidak merasa disaksikan oleh Allah.
Ini persoalan besar kita. Dan syahadat itu sesungguhnya kita bukan hanya mengakui Allah, bukan hanya memperakui Allah sebagai Tuhan kita, tetapi sebaliknya kita harus merasa disaksikan juga oleh Allah kapan dan dimanapun kita berada. Sehingga inilah yang membuat syahadat kita menjadi luntur, karena kita tidak merasa disaksikan oleh Allah. Jadi syahadat itu tujuan utamanya juga liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, apa yang kedua? Ini nggak lupa kan rukun iman, rukun Islam. Ini saya khawatir juga kalau rukun Islam juga ada lupa tentang pelajaran SD, Pak. Nah, yang kedua itu sholat. Saya tanya, untuk apa sholat? Benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak akan menciptakan manusia, tidak menciptakan yang namanya jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Sebenarnya saya kurang setuju juga dengan kata-kata menyembah. Nanti kalau menyembah semua bisa disembah, tapi lebih tepat kalau kita terjemahkan dengan kata mengabdi. Sebenarnya beribadah, ya, pengabdian. Ya, kalau sesembahan Pak banyak yang jadi sesembahan. Ya. Ini kita manusia zaman sekarang ini aneh Pak. Nabi mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, datang kita menjerumuskan diri minan nur ila zulumat. Nabi itu kan sudah mengeluarkan kita, membebaskan kita dari berbagai macam khurafat, dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam petaka-petaka hidup, fitnah-fitnah hidup. Dan kita memasukkan diri kita dalam fitnah-fitnah itu. Ya. Coba, ini biasanya ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu sering namanya ada tur wisata spiritual. Wisatanya pergi kemana coba? Itu lain lagi, itu bukan spiritual kalau ke mall. Pergi ke makam, ya, ke makam Wali Songo. Ya, saya mau tanya, ibu daripada ziarah ke makam Wali Songo, bagusan uangnya dikumpulin pergi umroh atau di haji. Saya mau tanya, ibu datang ke makam Wali Songo tujuannya buat apa? Yang pertama katanya ada pingin tahu, tapi banyak di antara ibu-ibu itu justru katanya berdoa, minta doa dari Wali Songo. Saya katakan, apa bisa orang yang sudah wafat mendoakan kita? Nggak terbalik gitu. Siapa yang membutuhkan doa? Orang yang sudah wafat atau orang yang masih hidup? Yang mana yang kita? Siapa yang memerlukan doa? Orang yang sudah wafat perlu doa orang yang masih hidup, atau orang yang hidup memerlukan doa dari orang yang sudah wafat? Orang yang wafat yang membutuhkan doa dari yang masih hidup. Karena ketika seseorang sudah wafat, putus semua amal perkaranya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah ini terbalik, orang hidup minta doa dari orang mati. Ini khurafat, ini kesyirikan. Ada lagi yang sampai bawa tanah kuburannya, dibawa buat jimat, ya macam-macam itu. Kan kepercayaan orang itu aneh-aneh. Padahal Nabi sudah mengangkat kita dari lumpur kemusyrikan itu. Kita masuk lagi dalamnya, dalam arena kemodernan. Nah, Indonesia ini kan suka membuat istilah-istilah yang sampai dapat diterima oleh akal sehat kita. Jadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang berbau dosa itu bagaimana bisa
dipoles, dipermak dengan bahasa yang indah sehingga dapat diterima oleh akal, sehingga dapat dibenarkan oleh kita. Padahal sudah jelas itu sesuatu yang maksiat, sudah jelas itu sesuatu yang tabu. Misalnya, dulu kita mengenal istilah orang yang menjual kehormatan itu tuh bahasanya itu Pak kasar banget. Apa dulu bahasanya Pak? Pelacur, ya kan? Kemudian perek, apa lagi? Apa lagi Pak? Pokoknya bahasanya kasar dan tidak enak, ya kan? Tapi bagaimana caranya supaya ini diterima di lingkungan kita? Maka dipoles redaksi bahasanya. Oh, kita ganti jadi WTS, wanita tuna susila. Oh, masih kasar juga. Ya udah, kita buat PSK. PSK, pekerja seks komersial. Maka itu menjual kehormatan itu dianggap sebagai bagian dari sebuah pekerjaan yang boleh dilakukan. Sengaja dipoles untuk apa? Supaya kita menerima, oh nggak apa-apa, PSK, pekerjaan, kok bukan dosa, bukan maksiat, pekerjaan. Jadi dipoles sedemikian rupa supaya makna esensi hakikinya hilang. Maka masuklah di situ kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini kerjaannya orang komunikasi nih Pak. Ya, jadi dipoles sedemikian rupa sehingga sesuatu yang jelek itu dapat diterima. Oleh siapa? Oleh kita semua umat Islam. Oh, nggak apa-apa. Bila perlu, ya kita buat aja tempat khusus spesial itu supaya kita nanti tahu. Yang masuk situ itu udah pasti ahli maksiat. Ya. Kenapa kita tidak berusaha untuk mencegah? Sama halnya ketika terjadi sebuah perubahan istilah akhlak, maka muncul berbagai macam istilah-istilah yang sekarang berubahnya menjadi drastis luar biasa, menjadi kabur maknanya. Dulu kita punya istilah akhlak al-karimah. Jelas itu, kalimat akhlak itu jelas langsung Allah yang memberikannya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas itu kalimat akhlak. Lalu kemudian berubah jadi apa? Budi pekerti. Kemudian berubah jadi moral. Berubah lagi jadi etika, berubah lagi jadi karakter. Jadi terjadi perubahan-perubahan istilah ini dan akhirnya mengaburkan. Memang betul setiap istilah itu punya definisi masing-masing, tapi menurut saya definisi terbaik adalah definisi yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak ketika Allah memberitahukan kita tentang sesuatu itu tidak manfaat buat kita? Tidak mungkin. Jadi semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, semua perintah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu bertujuan bukan untuk siapa-siapa, tapi bertujuan untuk kemaslahatan kita sebagai umat Islam. Termasuk perintah sholat itu. Salat itu sesungguhnya fungsi utamanya adalah utlu ma uhaya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan utama sholat sesungguhnya adalah energitas, kemampuan, daya rubah, daya gugah seseorang untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang pertanyaan sederhananya adalah kapan sholat yang kita dirikan itu dianggap sudah mewakili atau dianggap baik dan benar? Jawabannya pada kalimat itu Pak.
Kalau kita sudah punya kemampuan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, maka sholat yang kita dirikan benar, baik dan benar. Kenapa? Kalau enggak, kita masuk pada kategori fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat aja celaka. Yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat. Ini logika sederhananya begini. Jangan dibalik. Ngapain juga sampean sholat loh? Sampean masih buat dosa juga toh? Itu dibalik pemahamannya. Bukan begitu. Bayangkan orang yang sholat saja oleh Allah masih dapat gelaran fawaidul lil musallin. Karena itu sholat yang baik dan benar itu kategorinya sederhana. Apakah sholat kita sudah baik, sudah benar? Caranya mengukurnya sederhana. Apakah aku sudah mampu mencegah diriku dari perbuatan keji dan munkar? Kalau belum, berarti kita pertanyakan sholat kita. Karena sholatnya belum masuk pada kategori liutammima makarimal akhlak. Sholat kita berarti belum punya kemampuan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, why? Kenapa sholat kita belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan kita tentang sholat itu sendiri. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat. Lakabiratun. Sholat itu bukan gampang, berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Dalam bahasa lain, khusyuk disundakan sholat itu hesek. Sholat itu, sholat khusyuk itu syarat ya oleh Allah cuma dua. Satu, sholat disebut khusyuk itu annahum mulaqu rabbihim, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Pertama, mereka punya prasangka, mereka menyangka bahwa mereka sedang mulaqu rabbihim, bertemu dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka orang yang gagal menginstal otak dan hatinya ketika sholat sedang berhadapan dengan Allah, maka sholatnya gagal. Dia tidak mencapai kategori khusyuk. Jadi kategori khusyuk itu cuma dua. Satu, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka punya prasangka sedang bertemu dengan Allah. Nah, kita kan enggak. Waktu sholat itu mulaku handphone, mulaku tas atau dompet. Ya enggak? Begitu takbir, yang ingat dompet. Dompet hilang di mana? Jadi makanya saya bilang kalau hilang dompet nggak usah pergi ke dukun. Ambil wudu, sholat aja, langsung ingat di mana itu, Pak. Bayangkan disuruh oleh Allah itu ingatnya sama aku, kau sedang bertemu dengan aku. Tapi begitu angkat takbir yang ketemu ide. Oh, rupanya nanti habis ini itu kan lagi sholat. Tapi mikir idenya keluar semua waktu sholat. Waktu kerja nggak keluar idenya. Tapi begitu sholat keluar idenya. Nah ini kerjaan si iblis ini begini kerjaannya, Pak. Disuruh melaku dia tak melaku kemana-mana. Bisa melaku ke tetangga, bisa melaku ke dompet, melaku ke yang lain. Kategori kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Pada saat dia sholat, dia mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ingat mati. Jadi kategori khusyuk itu cuma dua. Kalau kita gagal mengupgrade ini, menginstal ini ketika sholat, maka sholat kita tidak punya energi untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Iblis itu kan merayu kita, menggoda kita, menjerumuskan kita, Pak Bu, itu dari 4 arah.
Dari mana saja? Dari depan. Nggak kuat dari depan, min khalfi, dari belakang. Kalau nggak kuat juga dari yamin, dari kanan. Kalau nggak kuat juga dari shimal. Ada dua kategori yang iblis tidak bisa masuk, yaitu dari arah atas, yang kedua dari arah bawah. Kenapa dari arah atas tidak mampu? Karena kalau orang sudah melihat ke atas, di atas ada arasy Allah. Orang ingat sama Allah. Dan iblis tidak akan mampu ketika kita sedang ingat kepada Allah. Sayangnya ingatan kita kepada Allah sangat begitu lemah. Apalagi kalau kita sudah berada di mall. Nggak ada lagi orang yang ingat Allah kalau sampai mall. Nggak ingat tuh. Bahkan azan aja nggak kedengeran lagi kan di mall. Maka itu dua tempat yang kata Nabi jangan lama-lama di situ. Salah satunya adalah pasar modern kan mall, Pak. Yang kedua adalah di tempat kamar mandi. Di kamar mandi jangan lama-lama, karena itu tempat demennya iblis. Jangan lama-lama, ini penuh lama-lama. Ada rekan kita itu dulu pekerjaannya, Pak, suka mengarsitekin kamar mandi hotel, kamar mandi mall, dibuat mewah. Belakangan dapat hidayah, dia mikir, kok ngapain gue buat cantik-cantik rumah iblis? Ditaruh berbagai macam variasi, terkesan seakan-akan kamar mandi itu tidak terkesan bau. Dikasih televisi, orang makin lama di situ, Pak, karena buang airnya sambil nonton TV. Makin nyaman di kamar mandi, padahal kata Nabi jangan berlama-lama di situ. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sekali lagi gagal untuk menginstal kemampuan mengingat Allah di saat sholat, gagal menginstal mengingat kematian kita di saat sholat, maka kita akan gagal mendapat energi untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa dari bawah iblis tidak sanggup untuk menggoda kita? Karena di bawah itu adalah tempat akhir kita, tempat pulang kita, dimakamkan di mana? Di bawah, di tanah. Pada saat itu kita sedang ingat kematian, iblis sulit masuk kepada orang yang sedang ingat mati. Ingat mati ini, Pak, bukan ingat mati karena putus asa. Beda, orang putus asa pun ingat mati juga, Pak. Bunuh diri. Nah, itu lain. Kalau itu masuk kategori la tai'asu min rauhillah innahu may yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jadi kategori salat pun tujuannya adalah untuk liutammima makarimal akhlak. Habis salat apa, Pak? Puasa, zakat. Ada yang bilang zakat dulu baru puasa, puasa dulu baru zakat. Mana pilih ini? Sampai wae lah. Yang penting 5 ya. Saya mau tanya, puasa itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Apa hanya untuk menahan lapar dan dahaga? Bukan. Apakah untuk merasakan bagaimana perihnya, sakitnya perut orang miskin? Kan sering itu, Pak, diunggah bahwa puasa itu tujuannya supaya kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Sekarang saya tanya, terus kalau orang miskinnya puasa, dia merasakan perut siapa? Halo? Kan sering kita mau dengar kan? Kita puasa itu supaya kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang miskin. Pertanyaan, emang orang miskin nggak puasa? Sekarang orang miskinnya puasa, dia merasakan laparnya siapa? Terlalu kerdil kalau kita menyatakan tujuan puasa itu untuk merasakan fakir miskin. Bukan. Tapi puasa itu liutami makarimal akhlak. Puasa itu untuk
menyempurnakan akhlak seseorang. Kalau orang berpuasa itu, puasa itu pertama, orang itu tidak ingin aneh-aneh karena capek, lemes Pak. Marah aja malas Pak. Walaupun tidak jarang justru pada saat puasa lah orang sering marah. Kenapa? Gua lapar nih, macam-macam. Sering marah. Padahal inti utamanya puasa itu untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Supaya apa? Supaya dia bisa mengatur pola makannya dengan baik. Selama ini mesin perutnya bekerja, mesin manapun perlu istirahat. Makanya puasa itu adalah salah satu cara mencapai kesucian diri. Itu adalah berpuasa. Orang yang nggak kuat pengen nikah tapi nggak mampu untuk menafkahi, oleh Nabi disuruh puasa. Apa bisa puasa mencegah orang untuk tidak naik syahwatnya? Iya. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai anak-anak muda, kaum muda. Yang dipanggil kaum muda Pak, yang tua enggak dianggap muda. Masalahnya bahwa Bapak tua tapi jiwanya muda, kepanggil muda. Nah, ya masyarakat, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk memberi nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Tapi kalau nggak bisa, kata Nabi, kalau kamu nggak bisa menafkahi, tidak mampu menafkahi yang mengakibatkan ketika engkau menikah menjadi zalim kepada pasanganmu, maka kata Nabi apa? Puasa. Jadi puasa itu sekali lagi untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Mungkin gak Yuyun diperlakukan seperti itu kalau seandainya yang 14 orang itu dalam keadaan puasa. Enggak. Jadi sekali lagi, semua apapun dalam Islam, tujuan utamanya tidak boleh keluar dari visi misi liutammima makarimal akhlak. Yang keempat, zakat. Saya mau tanya, zakat itu buat apa? Ini tergantung sudut pandang orang. Oh, saya bayar zakat biar rezeki saya jadi 2 kali lipat. Nah, ini orang zakat tapi tambah rakus Pak. Kan banyak itu Pak, ya. Sodako, nanti harta Anda akan berlipat. Ini kalau nggak hati-hati Pak, buat orang yang sedekah jadi tambah rakus. Tambah rakus. Memang betul, logikanya sederhana begini Pak. Misalnya Allah memberikan rezeki kepada kita 1 gelas ini, penuh kan? Penuh nggak? Penuh. Sekarang saya tanya, kalau gelas ini sudah penuh, bagaimana dan mau ditaruh mana air berikut yang mau ditambah? Di mana kita letakkan? Logika orang bilang apa? Oh, kalau gitu tambah gelas baru. Ini kantong rizki kita Pak. Kantong rizkinya nggak berubah. Yang berubah itu adalah isi rizkinya. Karena kantong rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita lahir, sudah ditetapkan kantong rizkinya. Tapi isi rizkinya Pak, isi rizkinya itu bisa berubah. Oh, mungkin hari ini rizkinya air, besok rizkinya bensin, besok rizkinya Pertalite. Nah, ini rizkinya Pertamina. Besok rizkinya apa? Berlian. Besok rizkinya emas. Besok rizkinya tanah. Tapi kantong rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Isi rizkinya bisa berubah. Nilainya, value-nya bisa berubah. Jadi yang berubah itu apa ya Pak? Isinya, value-nya. Tapi kantong rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak kita lahir. Nah, supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak rakus, logika zakat itu kan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Wah, ini
Kalau orang ekstrim memahami kalimat ini Pak, ambillah itu fi'il amr. Fi'il amr itu perintah, ambillah. Jadi kalau zaman-zamannya Umar bin Khattab, zaman-zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang nggak bayar zakat Pak, dipenggal. Orang-orang ekstrim memahami kalimat ini Pak, khud itu Pak, bahkan bisa dijadikan gini, ambillah kan. Kalau dia nggak mau bayar zakat, curi aja. Itu dipahami sebagai sesuatu yang ekstrim. Tapi kalau dipahami secara baik dan benar, ambillah maksudnya begini, ada badan yang kira-kira bisa melakukan pemaksaan terhadap warga negaranya untuk membayar zakat. Maka zaman dulu Pak, zakat itu hebat. Indonesia potensi zakat ini luar biasa, melebihi dari APBN negara. Kalau ada badan yang khusus bisa melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk membayar zakat. Sayangnya kan zakat kita ini kemana-mana Pak. Kalau ada badan yang hebat di sebuah negara, kita punya badan amil zakat, tetapi badan amil zakat kita tidak punya hak paksa kepada orang Muslim, kepada orang Islam untuk membayar zakat. Sudah tidak punya hak paksa, kitanya sebagai orang Islam pun hilang kesadaran untuk bayar zakat. Saya kasih logika yang paling gampang Pak, kenapa kita harus bayar zakat? Anggaplah bahwa kita tiap hari pasti mengkonsumsi makanan, benar nggak Pak? Tiap hari kita makan nggak? Tiap hari kita minum, ya baik. Kita makan, kita minum. Nah, 30 hari setelah Bapak makan minum tuh, nggak usah dikeluar-keluarin, biarin di perut kita. Jadi apa? Jadi apa? Jadi penyakit. Itu perumpamaan zakat itu seperti itu. Jadi uang yang kita dapatkan tidak kita keluarkan, tidak kita sisihkan, itu penyakit. Makanya kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa itu tutahhir? Tutahhir itu Pak, bersih, artinya apa? Fisik, sehat secara fisik. Tuzakki itu sehat secara batin. Jadi fisiknya bersih, batinnya suci. Kalau orang bayar zakat. Jadi zakat itu supaya engkau sehat, supaya engkau tidak rakus, supaya engkau tidak tamak. Liutammima makarimal akhlak. Haji, saya ingin tanya, haji itu tujuannya buat apa? Umroh buat apa? Apa untuk sekedar hore-hore aja Pak? Bangga-banggaan, oh saya sudah dapat gelar haji. Nah, cuma di Indonesia ini aja tuh Pak pakai gelar Pak. Haji, ada gelar. Kenapa? Karena ada sertifikat haji Pak. Dibuat gelar haji. Saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu ya mengenal bahwa Haji Muhammad Rasulullah SAW? Ada nggak? Saya mau tanya, ada nggak? Nabi pakai gelar haji. Padahal yang pertama kali naik haji siapa? Nabi. Tapi saya tanya, Nabi pernah pakai gelar haji nggak? Ini kesalahan fatal kita. Makin naik haji makin riak, makin naik haji makin sombong. Ini gagal hajinya. Karena haji itu tujuannya melalui utammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Coba lihat Pak, perilaku haji itu seperti apa? Ya, kalau ada orang pergi umroh, kalau ada orang pergi haji, pulang dari umroh, pulang dari haji malas ke masjid Pak, ini gagal. Orang pergi umroh, nyantai-nyantai di hotel, nggak mau pergi ke masjid. Tapi saya lihat rata-rata orang begitu pergi umroh, pergi haji, semuanya rindu, pengen cepet-cepet masuk Madinah, pengen masuk Raudhah. Semuanya rindu, pengen cepet-cepet ke Ka'bah, pengen ke Multazam, rindu ke sana. Bahkan menariknya Pak, 1 jam sebelum azan dia sanggup untuk datang ke masjid. Nyampe ke Indonesia 1 jam setelah azan baru ke masjid. Ini gagal dia mau polos akhlaknya, dia gagal. Harus
dari sana sejam sebelum azan dia sudah standby di masjid seperti masjid lama. Kenapa Bapak begitu tergesa-gesa pergi ke masjid? Pada masa 1 jam lagi. Pak Ustaz, kalau kita datangnya lambat Ustaz, nggak masuk ke masjid, kita di belakang. Terus kenapa di Indonesia Bapak berlama-lama? Tenang aja Pak Ustaz, kalau di Indonesia setelah azan pun masih nggak ada orang. Bayangkan Bapak Ibu. Nah ini persoalan besar kita. Karena apa? Harusnya semua ibadah apapun yang kita lakukan, visi misinya harus tetap seperti visi misi Nabi. Apa itu? Liputan lima makarimal akhlak. Maka yang hancur hari ini, generasi kita rusak hari ini, yang rusak apanya? Akhlaknya. Yang hancur itu akhlaknya. Maka tugas besar kita adalah menjaga akhlak generasi ini. Itu tugas besar utama kita. Bagus memang ketika kita berharap kalau bisa yang menjaga moral akhlak anak bangsa ini adalah yang memimpin negeri ini. Yang memimpin negeri ini. Wajah Bapak pesimis begitu. Ya. Oke, kalau kita tidak bisa berharap dari pemimpin negeri, maka yang harus kita lakukan berharaplah seperti Allah menitah kita. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau gitu udah nggak usah berharap banyak dari samping kiri kanan kita, lingkungan kita. Apa yang kita harap? Kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Itu kalau sudah bisa kita lakukan, insya Allah kita pun akan dapat mengamankan lingkungan yang merusak generasi kita. Jadi kalau Bapak lihat fenomena hari ini generasi rusak seperti ini, maka sudut pandangnya harus kita alihkan ke rumah masing-masing, Pak. Cek di rumah kita masing-masing. Jangan-jangan anak-anak ini asyik diajarkan oleh televisi yang ada di rumahnya. Jangan-jangan anak kita selama ini dididik oleh games. Jangan-jangan anak kita dididik oleh internet. Jangan-jangan anak kita dididik oleh game online. Inilah kenyataan. Di mana semua teknologi semakin canggih, anak kita belum siap batinnya, belum siap ruhiyahnya untuk bagaimana menjadikan teknologi yang canggih ini punya manfaat besar. Jadi sekali lagi, tujuan utama apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya harus satu dan harus sevisi dengan Nabi. Apa itu? Liutammima makarimal akhlak. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Suatu ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa jawab Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Bapak bisa nangkap nggak kira-kira? Kalau begitu, kerusakan moral dan akhlak anak kita sebab utamanya apa? Jauh dari itu aja persoalan utamanya. Itu persoalan utama. Ya. Kemarin saya sampaikan juga kepada mahasiswa pasca sarjana di Unindus. Saya bilang kita ini kehilangan pendidik, tapi kita kebanyakan pengajar. Mencari seorang pengajar itu gampang, Pak, banyak lulusan sarjana. Tapi mencari sosok pendidik itu sulit. Apa bedanya pengajar sama pendidik? Kalau pendidik, dia mampu memberikan contoh dan suri tauladan baik kepada anak didiknya. Tapi pengajar, dia cuma bisa mentransfer pengetahuan kepada anak didiknya. Makanya orang-orang kita, Pak, banyak yang cerdas secara pengetahuannya, tapi rusak secara akhlaknya
Karena ia tidak mendapatkan sosok panutan yang bisa ia jadikan contoh. Mau contoh ibu gurunya pacaran sama pak guru di depan matanya. Dia tidak mendapatkan sosok itu. Mau dia tidak nonton video, mau dia tidak nonton YouTube, dia lihat ibu dan bapak gurunya asyik nonton YouTube. Nggak dia dapatkan contoh itu. Jadi anak ini cuma mencontoh. Ketika ia tidak menemukan contoh baik, maka hasilnya pun generasi kita akhlaknya rubuh. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Maka tugas untuk menyatukan visi misi ini harus dimulai dari rumah kita. Bukan dimulai dari sekolah, bukan pula dimulai dari lingkungan pekerjaannya atau lingkungan tempat di mana ia bermain, tapi mulailah dari rumah kita. Kita kasih contoh hebat, kita kasih contoh baik dari rumah kita masing-masing. Kaum ibu bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas akhlak anaknya di rumah. Tanggung jawab besar ibu di situ. Tanggung jawab besar ayah membuat pagar betis yang hebat supaya anak-anaknya tidak terkontaminasi dari lingkungan di rumah. Jadi kembali kepada kewajiban tanggung jawab dari orang tuanya untuk menyatukan visi misi itu, karena anak kita hanyalah sebuah kertas kosong yang akan kita poles menjadi apa. Jadi sekali lagi bahwa tujuan visi misi besar apapun, ibadah apapun dalam Islam sesungguhnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan tujuan kita untuk mengabdi kepada Allah, tujuan besarnya adalah, ingat Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang banyak masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Sederhana apa akhlak baik itu, Pak? Kata Nabi, orang-orang yang seringkali dijerumuskan dan tidak boleh masuk ke dalam surga, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Misalnya, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia menyakiti hati tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini semuanya kategori apa? Akhlak. Jadi ibadah, iman, kategori utamanya, atau orang disebut beriman, tanda bukti orang beriman pun adalah akhlak yang baik. Jadi ibadah, akhlak yang baik. Ibadah menghasilkan iman yang kokoh. Bukti orang beriman yang kokoh, akhlaknya juga baik. Jadi bukti seseorang bertauhid yang baik adalah akhlaknya juga baik. Enggak boleh orang bertauhid baik itu kemudian merasa lebih baik dari yang lain. Jadi tauhid seseorang baik, mengenal Allah dengan baik, ma'rifatullah dengan baik, maka konteks sederhananya dia pun baik kepada sesamanya. Itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak kholaqo, ditarik ke atas kholikun, yaitu pencipta. Turunkan ke bawah makhlukun. Apa itu? Yang diciptakan. Berarti akhlak itu kita harus melakukan keserasian kepada Allah dan yang diciptakan oleh Allah. Itulah akhlak. Jadi tidak boleh melakukan pengerusakan. Jadi orang berakhlak itu tidak boleh melakukan pengerusakan. Kalau ini ditampilkan dengan baik sebagaimana Rasul menampilkan Islam yang baik, rahmatan lil alamin, maka tidak ada istilah-istilah orang tidak punya kesempatan membuka ruang untuk menyebut umat Islam itu teroris. Kenapa? Karena kita gagal menampilkan iman yang baik. Karena iman yang baik itu terkategori, terbentuk, terwujud dalam bentuk akhlak yang baik pula. Apakah seorang yang berakhlak baik tidak mempunyai sifat nasionalis? Punya. Sangat nasionalis malah. Dia akan mengenal baik itu hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bagian dari iman.
Karena orang berakhlak baik nggak mungkin merusak negaranya sendiri. Ya, jadi ini kategori kita. Jadi kegagalan utama kita dalam mempoles ini karena kita selalu menerjemahkan ibadah-ibadah kita hanya untuk pengejaran pahala-pahala saja. Padahal sesungguhnya ibadah itu seharusnya untuk menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Sebagaimana inilah visi besar Nabi SAW. Mungkin ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi renungan untuk kita pagi ini, supaya kita bisa renung-renung lagi nih Pak. Ini sholat saya ini sudah bisa mencegah saya dari perbuatan keji mungkar nggak? Kalau belum, kayaknya harus saya perbaiki lagi sholat saya ini. Bagian mana yang rusak ini? Oh, kayaknya ini bagian mulakunya ini. Mulaku yang mana ini? Oh, saya sering tidak ingat Allah ketika sholat. Oh, saya tidak ingat mati ketika sholat. Jadi dua perkara yang harus kita ingat ketika kita sholat. Perbaiki, gitu aja. Baik, Bapak Ibu, kita buka ruang untuk tanya jawab. Monggo, ada pertanyaan Pak? Ya. Mengenai tadi tanda bukti beriman itu adalah buku dari akhlak gitu ya. Ya. Kemudian contoh misalkan tadi berbuat baik pada tetangga dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau ada seseorang yang memang bisa menampilkan akhlak tersebut ya, misalnya mungkin teman-teman kita yang muslim itu kadang-kadang sangat bagus sekali, sangat baik, bahkan katakanlah pimpinan umat muslim tersebut ya, bagus misalnya kalau ditanya tamu itu dia cium sampai kakinya, dan tidak ada di kita yang seperti itu. Apakah dengan demikian orang tersebut beriman? Kemudian yang kedua Ustaz, tadi kalimat hukumatoni minal iman itu sebutnya kata-kata mutiara atau hadis, hadis mohon ditunjukkan itu riwayat siapa? Baik. Yang pertama, apakah cukup akhlak itu sudah bukti orang beriman? Betul. Akhlak yang baik itu adalah salah satu bukti orang beriman. Salah satu bukti orang beriman. Tetapi kita harus ingat bahwa ciri sesuatu keimanan itu harus ada fondasi dasar. Fondasi dasarnya itu adalah syahadat. Jadi kalau orang berbuat sebaik apapun, ketika perbuatan baik itu tidak diikat dengan syahadat, maka perbuatan baik itu hanya perbuatan baik untuk dirinya dan tidak sampai kepada Tuhan. Dan kita punya tegas jelaskan iman itu apa Pak? Diyakini di dalam hati, diucapkan di lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Mereka baru masuk satu kategori Pak, membuktikan dalam perbuatan. Tapi ada kategori lain. Apa diucapkannya dengan lisan syahadatnya? Tidak. Apakah diyakini dalam hatinya? Tidak. Berarti dia belum memenuhi persyaratan orang beriman. Kalau kita kan pertama harus yakinnya dulu ini. Yakin kategori apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Di lisan kan? Lisan. Tapi kemudian wujud perilakunya dibuktikan dengan perbuatan, misalnya harus melayani tamu dengan baik. Ya. Nah, ini kesalahan fatal Pak. Itulah sebabnya pertanyaan terdahulu itu seringkali dicanangkan oleh para alim ulama. Pertanyaan yang cukup menggelitik kita Pak. Limadza ta'akhkharul muslimin wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu mengalami kemunduran dan orang-orang di luar kita mengalami kebangkitan? Jawaban Syekh Muhammad Al-Ghazali apa katanya Pak? Yata'akhkharuna al-muslimun li'annahum yatrukuna kitabahu. Orang-orang muslim itu menjadi keterbelakang karena dia tinggalkan kitabnya. Tapi sama-sama meninggalkan kitab katanya. Kenapa? Wa yataqaddamuna ghairahu li'annahum yatrukuna kitabahum. Dan orang-orang di luar kita itu maju pesat karena mereka tinggalkan kitabnya, yang dipakai kitab-kitab. Jadi ibaratnya kita punya kitab, kitabnya kita tinggalin, orang lain tinggal kitabnya, tengok ada kitab kita ditinggalin, dipakai. Saya tanya, yang make konteks an-nazafatu minal iman itu siapa? Orang Singapura, orang Cina. Padahal itu kaidahnya siapa? Kaidahnya umat Islam. Ya.
Sama, hubbul watan minal iman itu pun itu bukan hadis. Itu kaidah. Jadi kaidah saja, kaidah nasionalisme. Itu bukan hadis. Ya, itu kalau dalam dalam kategori pesantren itu masuk kategori mahfuzat namanya. Ya, man jadda wajada. Nah, itu kata motivasi, kata mutiara. Ya, sama kita itu teori nasionalismenya umat Islam itu hubbul watan minal iman. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta, orang baik itu adalah baik. Jadi baik itu kategorinya harus 3. Dalam Islam iman itu Pak harus 3 perkara. Pertama adalah diyakini dalam hati. Yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan. Barulah masuk kategori orang berakhlak baik itu harus memenuhi 3 perkara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ayo Pak. Ya. Menyambung pertanyaan tadi itu di Al-Baqarah itu ada satu ayat. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi seakan-akan kalau orang udah baik, walaupun dia nasoro, walaupun dia sobiin, gak khawatirlah kamu bakal dapat balasan. Itu gimana Ustaz? Al-Baqarah ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi mereka akan dapat balasan juga dari Allah. Ya. Kategori pertama innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Kategori itu Pak adalah orang-orang yang masih mempergunakan kitabnya dengan baik. Coba lihat ayat setelahnya Pak. Jadi jangan diputus Pak ayat. Coba ayat setelahnya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Ya. Waskuru ma fihi la'alakum tattaqun. Ya. Jadi itu untuk kategori orang-orang Yahudi, Nasara, Nasrani yang masih berpegang teguh pada kitab aslinya. Bukan dengan kategori orang yang sudah buat perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi yang perjanjian terbaharukan. Ayo Pak, perjanjian terbaharukan. Bukan itu, tapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh. Sekarang saya tanya, di mana kitab asli orang Yahudi? Kitab aslinya yang dari Nabi Musa. Udah jelas di situ wa idh qala Musa liqaumihi. Al-Qur'an. Mana kitab asli orang Nasrani? Wa idh qala Isa bin Maryam. Berarti di mana? Al-Qur'an. Kenapa dulu ada yang disebut dengan ahlul kitab? Karena ahlul kitab itu adalah kelompok orang yang masih memperpegangi kitab dari Nabi aslinya. Dan kenapa Al-Quran menyebutkan dia menjadi hudal linnas, bukan hudal lil muslimin? Kenapa dia bukan menyebutkan dirinya bahwa aku ini petunjuk untuk orang-orang beriman, tapi petunjuk untuk siapapun yang masih bernama manusia? Karena siapapun yang bernama manusia, apakah agamanya Nasrani, apakah agamanya Yahudi, apakah Majusi, tapi kalau ia masih feedbacknya kepada kitab asli samawinya, itu adalah Al-Quran. Maka kitab Yahudi yang asli itu Al-Quran.
Kitab Nasrani yang asli itu adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kitab itu dan mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah akan berikan balasan untuk mereka. Jadi tidak mengapa kalau orang-orang itu masih berpegang teguh pada kitab itu. Nah, tadi saya membacakan sebuah ayat, misalnya fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celaka orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangannya. Nah, itu yang disebut dengan perjanjian baru, Pak. Dengan tangannya, diubah dengan tangannya. Lalu mereka apa? Qalu hadza min indillah. Lalu mereka kata ini dari Allah, karena tulisan mereka. Dia bilang ini dari Allah. Oh, ini kalau ada Dr. Zakir Naik ini, Pak, asli habis nih. Asli, karena dia hafal semua kitab-kitab agama manapun. Wah, ini canggih, Pak. Ya. Sungguh kalau dia hadir ke Indonesia, orang-orang liberal tuh nggak akan berani itu, Pak, dialog sama dia. Ya, itu luar biasa. Amerika aja ketakutan, ketar-ketir, Pak. Ditantang sekarang itu sama Zakir Naik. Dia sudah minta diundang di Vatikan untuk debat. Nggak ada yang berani. Jadi ayat itu menunjukkan kepada orang-orang yang masih memperpegangi kitab asli dari Samawinya. Jadi kalau tanya, ada nggak kitab Zabur yang asli, Pak? Ada. Pak, ya ini di Quran itu, Zabur asli itu semua di situ. Taurat yang asli, Pak, ada. Itu dia di situ. Dan Al-Quran itu kan hadirnya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau dia sebagai penyempurna, ia hanya menyempurnakan. Sudah tersusun. Dari mana? Dari sejak zaman ajali. Apa itu? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim Musa itu di situ juga. Semua. Jadi Al-Quran ini hadir menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Makanya disebut Rasulullah itu Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi. Karena ia menyempurnakan semua ajaran yang sudah pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya Rasulullah itu, Pak, tidak sungkan untuk menyebutkan, bukankah kalian sudah diajarkan kepada oleh nabi kalian yaitu Ibrahim sama orang-orang Yahudi? Bukankah kalian sudah diajarkan dulu kepada nabi kalian Musa sama orang-orang Nasrani di Firaun? Bukankah kalian itu sudah diajarkan oleh nabi kalian Musa, Isa? Bukankah kalian disuruh menyembah Allah? Kalian juga disuruh menyembah Allah. Kenapa kalian punya sembahan lain? La ta'buduna illallah. Jadi ajaran, semua ajaran para anbiya itu satu, Pak. Tauhidullah. Apa beda ajaran Ibrahim dengan ajaran Muhammad? Tidak, sama. Apakah beda ajaran Isa sama Musa dan Muhammad? Tidak, semuanya tauhid. Kalau definisi asobiin itu apa ya? Asobiin yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya? Asobiin ini, Pak, orang-orang terdahulu. An-Nasara was-Sabiina man amana billah. Orang-orang yang masih memperpegang kitab-kitab terdahulu. Jadi orang-orang yang terdahulunya Asobiin. Ya, firqah-firqah mereka itu semuanya ada di situ. Ya. Jadi Nasrani, Majusi itu masuk dalam kategori itu semua. Dan masih banyak kelompok-kelompok lain kan di dalam agama Nasrani pun itu banyak pecahannya, sama lah seperti kita, ya. Membuat firqah-firqah, macam-macam firqah-firqah yang kita bangun. Tapi kita nggak boleh kaget karena Nabi sudah memprediksi itu akan terbelah jadi 73 golongan, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Apa masalahnya? Masalahnya ke-73 golongan itu juga merasa ahlu sunnah wal jamaah, makanya kita bingung. Nah, makanya perlulah dibuat semacam batasan, perlulah dibuat ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Dibuat ciri. Kalau nggak ada cirinya, kan semua orang ngaku. Semua orang ngaku. Muslim. Apa ciri orang Muslim? Ya, ke masjid. Nah, dia ke masjid juga, Pak, tapi pulangnya bawa sendal batu. Nah, tapi itu tidak masuk kategori. Nah, ini yang paling penting kita lakukan. Ya, nggak masuk sih. Hah? Ya, nggak masuk halus. Tapi nggak punya ahlu sunnah juga. Itu yang saya bilang, Pak. Setiap orang sekarang ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Maka penting untuk dibuatkan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa.
tekadnya seperti apa, akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Ya, orang-orang misalnya kelompok Mirza Ghulam Ahmad yang Ahmadiyah itu kan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semua orang masalahnya mengaku itu. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau buat agama baru? Ya, nggak gampang Pak untuk itu. Ya, yang kita khawatir ini juga termasuk yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya, kadangkala kesolehan itu tanpa sadar dimasuki oleh bisikan-bisikan iblis. Akibatnya seringkali orang soleh yang dipuja-puja kemudian tiba-tiba menjelma menjadi nabi, menjadi Tuhan. Soleh, banyak pengikut, banyak fanatiknya Pak, ujungnya ngaku nabi. Nah, termasuk kan di Bandung, ayah Nabi Asep. Nah, ini yang harus kudu hati-hati nih Pak. Hati-hati sekali karena tauhid kita itu kalau tidak kuat Pak, mudah sekali dirusak itu mudah sekali. Oke, baik, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kategori mengenai al-ma'un tadi Pak ya. Itu selain lalai itu kan ke bawahnya banyak Pak ya. Apa tidak memperhatikan yang miskin, tidak memberi bantuan dan sebagainya. Iya. Nah mungkin perlu juga kita tekankan bahwa kesalehan itu bukan hanya kesalehan individu. Iya, tapi kesalehan sosial. Betul. Apalagi akhir-akhir ini kan ada di media sosial pesan almarhum Mustafa bahwa berhaji itu seperti Rasulullah aja cukup sekali. Iya. Nah, mungkin perlu pendakwah itu begitu. Karena bagi kita mudah-mudahan Pak yang meyakini Islam itu memang yang Iya. Nah, itu fenomenanya sekarang Pak, saya dengar 2 juta orang Islam itu murtad. Di antaranya itu setahun Pak ya. Dari awal hampir 100% itu sekarang 73%. Iya. Nah itu di antaranya mungkin itu kesulitan Ekonomi. mungkin ya Pak ya. Yang mendakwah atau yang lain kesalahan sosial itu perlu ditekankan. Tidak hanya makdoh tapi juga itu. Iya. Baik, makasih Pak. Ini menarik Pak. Berdasarkan analisis Pak, orang Islam yang murtad itu faktornya adalah kesulitan ekonomi. Orang non-Muslim yang pindah ke Islam, faktor utamanya adalah ilmu dan pengetahuan. Pak, di Amerika, di Inggris itu Pak, orang-orang itu berjubel masuk Islam Pak. Ini karena kita nggak punya media aja Pak. Itu sekarang gerakan Islam itu luar biasa di luar negeri itu Pak. Luar biasa. Dan menariknya yang masuk Islam itu bukan orang-orang tamatan SD yang nggak sekolah, tapi bergelar profesor, doktor. Dan itu membuat pengikut-pengikutnya ikutan semua. Pada saat yang sama di negeri kita diusahakan untuk dimurtadkan, tapi pada saat yang berbarengan di negeri mereka pada masuk Islam. Balance lah kira-kira. Dan sebenarnya kita diuntungkan Pak. Jadi ini ada anekdot aja nih Pak dari teman-teman bilang begini. Udah biarin aja lah orang-orang miskin itu yang nggak mau kenal Allah, ya pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Katanya ini Nggak jadi beban. nggak ngomong apa-apa katanya. Nah, tapi kita dapat keuntungan, kita dapat apa namanya, dapat visa, ada visa yang luar biasa. Karena yang masuk ke kita itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang menemukan di balik sisi keilmuan yang ia tekuni, tiba-tiba ia menemukan Allah dalam ilmunya. Itu yang luar biasa sebenarnya Pak. Ya, kita juga tetapi dalam hal ini kita nggak boleh membiarkan
teman-teman kita, tapi biar begitu saja Pak. Saya termasuk orang yang melihat teman-teman di jemaah tabligh Pak. Wah, itu kalau sudah masuk ke desa-desa itu Pak, itu luar biasa. Kalau mau belajar dakwah kayaknya sama mereka Pak. Saya nggak tahu mereka punya metode. Itu orang yang nggak mau ke masjid itu bisa ngikut ke masjid Pak. Dan dakwahnya itu nggak pakai pemaksaan Pak. Cuma cerita bla 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 bla. Ayo Pak, kita lanjutkan ceritanya di masjid. Dilanjutkan, digantung ceritanya, ceritanya dilanjutkan di masjid Pak. Ya. Ngikut atau ke masjid Pak. Macam-macam metode mereka itu. Jadi ada ya di kita ini ada basis kekuatan yang masih ada orang-orang yang berdakwah di bidang itu. Nah kalau saya masih model begini Pak, ya masih kadang pun masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ada yang nggak masuk sama sekali Pak, ya macam-macam. Tapi kalau mereka Pak langsung face to face, ada gitu. Itu bagian dari kekuatan umat Islam saya melihat ada di mereka itu luar biasa, ketangguhan mereka. Betul, memang kita melakukan kesalehan sosial itu penting, Pak. Berbagi, ya. Khususnya Pak, jangan kemana-manain dulu lah Pak. Kalau ada di sekitar lingkungan sini dulu selamatkan. Bila perlu tetangga Pak, oh ini tetangga kok nggak mau ke masjid ya, kenapa ya? Nah, itu harusnya nanya Pak, jangan soleh sendiri Pak. Yuk ke masjid yuk, ngajak aja Pak. Nggak mau nggak apa-apa, kita udah ngajak. Pak ke masjid Pak, oh iya duluan Pak, duluan. Bapak, ya insya Allah. Gitu. Yang minimal ngajak, jangan bosan ngajak. Bapak udah ngajak, capek saya ngajaknya, udah ulang-ulang, nggak mau juga. Kalau begitu kita menyerah. Jangan menyerah, dakwah itu tidak kenal kata menyerah. Ajak lagi, cari tahu Pak, kira-kira dia perlu apa sih sehingga dia mau datang ke masjid. Nah ini di pertanyaan, kenapa Pak nggak mau ke masjid? Saya lagi baikotan sama imamnya. Ini perkara gitu. Ya. Kan saya malah pernah bilang Pak, kalau ada masjid banyak di sebuah tempat, itu menunjukkan adanya banyak perpecahan di lingkungan itu. Di mana ini masjid, ini pasti firqah ini. Terlalu banyak masjid, satu komplek masjidnya ada 5. Jangan ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid. Nah ini kesalahan kita Pak. Jadi saya kurang bangga juga Pak kalau banyak masjid Pak. Karena menurut hasil survei banyaknya masjid menunjukkan banyaknya imam yang sedang bersitegang. Jadi masing-masing pengen jadi imam buat masjid sendiri. Ya. Buktinya apa Pak? Buktinya masjid besar di kita Pak, itu nggak ada yang penuh sholat subuh. Nggak penuh sholat subuh. Saya pernah ngisi di Cibubur Pak, Masjid Darussalam itu Pak, Masya Allah. Subuh itu Pak, Masya Allah, berjubel penuh Pak, kayak orang salat Jumat. Cibubur Pak, banyak masjid, nggak satu masjidnya Pak. Yang datang tuh orang-orang kaya semua, pakai mobil mewah semua. Wah ini saya bilang orang kaya pandai bersyukur. Ini udah orang susah, nggak ke masjid, makin susah. Itu saya betul-betul salut Masjid Darussalam. Saya sudah 3 kali saya ngisi acara kajian di situ, Pak. Masya Allah, ini luar biasa. Harusnya umat Islam itu begini, Pak. Jadi kalau mau ekonomi umat Islam itu baik, Pak. Ini kata Erdogan, Pak, Presiden Turki bilang, kumpulkan dulu masyarakat ini di masjid. Masjid kosong, kantor penuh. Masjid kosong, mall penuh. Di mall Pak belum buka, udah nongkrong orang di depan. Belum buka. Coba tuh, masjid 24 jam buka, Pak. Ada yang bilang sepi Pak, Masya Allah. Nah, kalau mau mengukur Pak, seberapa berimannya orang komplek kita ini Pak, gampang lah. Ya, lihat aja berapa banyak siang ke masjid. Gitu ya Pak.
usah ribet-ribet mengukurnya. Ya, monggo Pak, tadi ada satu lagi ya. Kaitan khusyuk itu ada dalam rukun sholat. Rukun sholat enggak, khusyuk tidak masuk dalam rukun Pak. Ya, khusyuk dia berdiri tunggal, berdiri sendiri karena dia tidak menyangkut urusan orang banyak Pak. Karena khusyuk ini dilakukan oleh urusan individu. Kenapa rukun? Karena rukun ini berlaku umum, semua orang harus melakukan. Tapi kalau khusyuk ini Pak, ini sifatnya personal, kemampuan masing-masing kita. Ya. Baik, ibu-ibu ada tanya? Kaum ibu? Kaum ibu ikut kaum bapak aja lah ya. Ya, biasanya sebelumnya gitu Pak, IRT Pak, ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi kalau bapak udah nanya, insya Allah udah mewakili Bu ya. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.